Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Revolusi Indonesia. Ya, untuk kali ini saya mau berbagi dengan seluruh bangsa Indonesia, di mana kemarin saya cukup lama mencermati salah satu channel, yaitu Maya Katlea. Dan saya mau menyampaikan salah satu judul yang ada, yaitu 3 menjadi 1, 1 menjadi 1000. Jadi itu Ibu Maya Katlea menggambarkan seperti apa Satrio Piningit itu merupakan penggabungan dari 3 jiwa, dan 3 jiwa itu juga merupakan penggabungan dari banyak raja-raja Nusantara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan syukur alhamdulillah Allah mengaruniakan ilmu yang begitu luar biasa kepada Ibu Maya Katlea. Untuk saya pribadi, saya tidak nyanda, nggak tahu saya bagaimana beliau bisa memahami, mendapatkan ilmu sedahsyat itu. Oke, pada saat menulis buku saya lupa 6 atau 7 sekitar itu, judulnya Reinkarnasi Agama-Agama. Dari judulnya saja itu ada reinkarnasi ya. Saya tidak tahu sebenarnya persisnya reinkarnasi itu seperti apa makna aplikasi dalam hidup. Namun saya ketika banyak teman juga dari yang beragama Hindu itu, oh seperti itu. Terus ya, karena saya mungkin sejak SMP sangat saya Indian lovers. Saya pecinta film-film Sungai Gangga dari SMP. Karena yang punya uang kan. Saya jual koran, punya uang nonton film India. Yang saya syukuri banyak melihat film-film India itu, saya banyak belajar bagaimana budaya India dari ajaran-ajaran agama Hindu itu, salah satunya itu tentang reinkarnasi tadi. Film yang sangat bagus sekali itu Karan Arjun. Karan Arjun, Shah Rukh Khan and Salman Khan. Jadi itu ceritanya itu kan mereka terbunuh, kemudian perwujudan dari mereka berdua itu persis plek masih sama orangnya, Shah Rukh Khan dan Salman Khan hidup lagi untuk melanjutkan perjuangan yang di masa lalu. Dan juga menurut saya memang kalau film-film zaman India zaman dulu itu sukanya itu karena daya juang itu memang rata-rata heroiknya itu, dan bagaimana mereka membahasakan peran Tuhan, peran iman dalam menuntaskan perjalanan hidup sebagai kekuatan tertinggi. Kalau saya lihat dari film-film itu adalah ya iman itu. Ya, itu mungkin saya suka. Nah, dalam kaitan itu saya jadi termemori ketika saat tahun 98, di saat beberapa kali terjadi dialog dengan almarhumah ibunda itu. Ya memang ada juga perbedaan masalah ibadah sholat khususnya di masa itu. Jadi ketika sholat itu saat berdoa gitu tidak selalu, tapi sering. Saat berdoa begini itu air mata itu, nikmatnya ya Allah, subhanallah, nikmatnya air mata itu beda dengan menangis. Kita nikmatnya air matanya apa, nggak ada. Tapi itu beda nikmat. Jadi saya mau membahasakan itu, maaf ini kita sudah dewasa. Hubungan suami istri itu nikmat. Tapi bagi saya kalau disuruh milih mana, saya mengatakan itu lebih nikmat. Itu saya membahasakan seberapa dahsyat nikmatnya air mata saat berdoa itu. Nah itu terjadi di pokoknya beberapa kali. Terus tidak tahu lama-lama itu ketika mendoakan ibunda, ayahanda, keluarga, leluhur, dan juga mungkin salah satu ini yang terhormat yang mulia Opung Janggut, ayahandanya ibunda. Memang ada secara pribadi pengalaman spiritual dengan beliau.
ya, kalau di sana sih ya di Tapanuli Selatan itu beliau itu apa ya? Ya mungkin orang yang terhormat lah sampai kemana-mana ya untuk secara spiritual. Oke, lanjut lagi, maaf. Nah, begitu beberapa waktu berselang, justru saat berdoa itu tidak lagi kepada ini keluarga besar saya, bukan. Tapi itu kepada siapa coba? Saat mendoakan itu menyebut nama Ibu Kartini, Pati Gajah Mada, Ki Hajar Dewantoro. 3 orang ini saya tidak tahu apa hubungan saya dengan mereka. Saya tidak mengerti, dan ya banyak para pahlawan. Ada Sudirman, ada Diponegoro, ada Sisingamangaraja, ada Cut Mutia, Teuku Umar, Imam Bonjol, ada Patimura. Tapi tidak tahu kenapa 3 orang itu begitu berbeda dan nikmatnya air mata itu tidak. Ya mungkin seperti saat berdoa dengan ibunda itu, nikmatnya itu seperti itu. Nah, dan itu terjadi memang yang masa-masa seperti itu ya pasca menulis 22 Februari 98, kejadian obrolan dialog goib itu juga sudah tidak ada, yang model begitu juga sudah tidak ada. Aneh ya. Saya tidak tahu skenario Allah itu apa sebenarnya. Tapi itu mungkin memang pengalaman-pengalaman itu ya itu di dialog itu memang bagaimana isi dialog itu tentang membangun bangsa kayak adil dan macam-macam digambarkan semua. Jadi setelah lewat itu kadang-kadang saya bertanya-tanya juga itu, apakah saya ngobrol itu dengan ibunda? Ibunda saya itu aja SD aja nggak lulus kok. Dari mana dia tahu membangun bangsa, jenderal, gubernur? Dari mana dia tahu? Tapi ya sudah, itu ya mungkin Maha Kuasa Allah membuat kejadian-kejadian seperti itu untuk kita ambil hikmah saja. Oke, hidup berlanjut berkaitan masih dengan menanggapi 3 menjadi 1. Jadi reinkarnasi agama-agama yang saya tulis itu mungkin memang jadi awal-awal menulis. Jadi seperti saya ceritakan bahwa ketika saya menulis buku itu sejak buku yang kedua ya. Kalau buku pertama belum. Itu selalu setelah saya buat judul bukunya, kemudian bab-babnya itu kan baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, terjemahnya untuk mendapat petunjuk apa saja yang mau saya petunjuk untuk setiap bab itu. Karena memang Al-Quran itu nanti di bab ini apa yang kita tulis itu akan tahu arahnya kemana isi buku itu. Kemudian yang luar biasa memang masalah sholat. Jadi setiap nulis buku itu insya Allah sholatnya itu pasti 7-8 rakaat. Ya tahajud kan ada sholat tahajud itu 2 rakaat. Ada nanti ada sholat taubah, ada mutlak, ada rawatib, ada hajat, ada banyak sholat-sholat itu banyak. Jadi ya itu pokoknya harus 10 dulu baru selesai. Nanti subuh mungkin tahiyatul masjid dulu, sholat wudhu dulu, dan seterusnya sampai 10 rakaat. Nanti duha juga 10 rakaat, duhur 10 rakaat, asar dulu kan udah 50 tuh. Nanti maghrib karena ganjil hanya 9, isya nanti 10 lagi, baru biasanya jam 10 witir itu juga karena ganjil juga jam 9. Jadi totalnya itu saya sholat itu 78 rakaat. Nah, di 78 rakaat itu kalau saya merasakan itu di sholat-sholat sunat itulah semua disampaikan isi buku. Jadi isi buku itu semuanya kalau saya lihat apa yang kita dapatkan di Al-Quran itu sudah tergambar, tetapi detail ya apa yang mau diketik itu, apa yang mau dibuat di buku itu ya saat sholat itu. Saat sholat sunat itu kalau di wajib ya tidak terlalu ya. Kalau saya lihat itu ya beda, memang sunat dengan wajib itu beda. Di sholat itu dikasih apa yang mau ditulis. Nanti ketika sudah dituliskan terus udah mau habis yang ditulis itu, udah tiba waktu sholat berikutnya dia terus begitu. Dan memang kalau nulis buku hampir juga tidak pernah tidur.
Oke, karena sholat sunat itu menurut saya sangat terbatas, kan cuma ada seperti tadi itu, tahu ini. Akhirnya saya sholat 2 rakaat untuk ya para nabi sampai Adam, Idris, jadi sholat 2 rakaat. Ya Allah, mohon ya Allah, apapun pengalaman mereka di masa itu, hidupkanlah di dalam karakter saya, di dalam jiwa saya, kayak gitu-gitu. Goblok. Ya saya soalnya nggak mengerti agama, saya nggak tahu bagaimana secara ilmu, bagaimana ini. Jadi bisanya begitu. Entah itu secara syariat benar menurut para ulama, ya saya nggak tahu. Tapi saya hanya orang awam yang berusaha memohon kepada Allah dengan media-media yang Allah sediakan melalui salat itu. Ya udah, mendoakan orang-orang yang saya anggap pantas karakter mereka ada dalam karakter saya, itu aja. Jadi para nabi gitu. Terus ya itu para pahlawan itu. Jadi sholat 2 rakaat untuk Patimura, untuk dia mungkin pokoknya yang saya tahu ya sholat aja 2 rakaat buat mereka, biar semua karakter mereka itu mengkarakter dalam jiwa raga saya gitu. Apapun yang impian mereka itu biar tertanam dalam jiwa raga saya demi Ibu Pertiwi. Ya mungkin kayak gitu-gitulah. Ya itu sebenarnya juga sama untuk para ilmuwan dunia. Bahkan itu Al-Quran, ada Taurat, ada ini, itu saya sholat untuk Taurat, sholat. Dan saya juga mendoakan kepada Allah dalam sholat itu untuk semua isi Al-Quran itu per surat. Jadi 2 rakaat untuk Al-Fatihah, 2 rakaat untuk Al-Baqarah, dan seterusnya. Dengan ya itu, memohonkan kepada Allah apapun yang Allah kehendaki di dalam itu, diberikan saya pemahaman yang mudah saat membaca. Ya kayak gitu-gitulah. Ya. Puncaknya ya di itu Asmaul Husna. Ada satu hadis qudsi, 100 rahmat Allah, satu diantaranya dia turunkan ke bumi, dan untuk diantara hamba-hambanya untuk saling sayang menyayangi, kasih mengasihi. Dan yang 99 lagi akan Allah gunakan untuk menyayangi hamba-hambanya kelak di akhirat. Nah ini, kalau saya karena awam berusaha memahami maksud Allah, kenapa dia menurunkan ayat ini. Apakah sebenarnya nama-nama Allah itu untuk Allah sendiri? Nah, kalau saya melihatnya nama-nama Allah itu adalah ilmu yang Allah turunkan untuk manusia gunakan. Nah, berkaitan dengan permusuhan Adam dan Iblis, menurut saya yang bisa mengalahkan kejahat, licik, dan halusan cara Iblis mengunci mati jalan pikiran manusia, yaitu hanya dengan yang utama, yang di atas segalanya, ya nama-nama Allah itu. Dalam arti saya banyak ya ketika terjemah buku bagaimana ilmu karakter, bagaimana membangun karakter, super learning dan sebagainya itu. Kalau menurut saya justru berusaha memahami 100 rahmat Allah, satu diantaranya diturunkan ke bumi. Kita di bahasa apapun, di negara manapun, di belahan dunia manapun, hanya ada satu kata yang memabukkan. Apa itu? Love, cinta. Apalagi ya bahasa Jerman, ich liebe dich, wo eine. Ya pokoknya, apakah benar yang Allah turunkan itu ke bumi itu adalah cinta? Tidak tahu pasti. Tapi kalau dilihat dari proses penciptaan manusia itu, Allah kan jatuh cinta pada Adam. Dan memang itu yang menyebabkan
timbulnya kecemburuan iblis, nah jatuh cinta pada Adam ini juga yang menyebabkan dia diturunkan ke bumi. Dan kata-kata luhur, 99 sifat Allah yang begitu luhur, dan tentu penyempurnanya itu ya mungkin cinta. Jadi kalau saya memahaminya itu ya, bagaimana mencintai Allah? Ya mencintai 99 sifatnya itu. Jadi bagaimana kalau kita sudah pengalaman di mencintai orang, mencintai apa saja. Dia istilah itu laut pun ku seberangi, gunung ku daki, itu saking dahsyatnya cinta itu. Nah, sekarang ya sudah, jangan lagi tempatkan cinta itu ke apapun, tapi kita tempatkan saja ke sifat-sifat Allah itu. Bagaimana agar 99 sifat Allah itu bisa mengalir sedalam cinta. Jadi sabar, syukur, menabur petunjuk, mulia, perkasa, dan sebagainya itu, ya sedalam itu, semaha itu mengalir dalam karakter kita. Menurut saya itu maksud Allah, kenapa ayat Qudsi itu dia turunkan. Jadi kalau yang saya lihat di masjid-masjid itu atau di rumah-rumah itu, teriak-teriak nama Allah itu, Asmaul Husnaan itu, ya tidak tahu. Sebenarnya secara akal sehat pun yang didapat apa dari dengan ibadah seperti itu, saya tidak tahu. Ya udahlah, saya tidak mau bahas itu, tapi semoga nanti semua bangsa kita menyadari yang Allah di ayat Al-Quran itu, mereka memandang baik pada perbuatan buruk. Iblis juga bilang, ya jangan dekati pohon terlarang, aku adalah penasihatmu. Apalagi dia bilang, ya pokoknya itulah. Jadi terputar balik ya, Dajjal tadi itu yang kita bahas di video sebelum. Jadi ibadah yasinan dan lain-lain itu ya gunakan akal sehat lah. Nah, jadi di sholat itu pun, jadi kalau puncaknya itu menurut saya bagaimana mengkarakterkan, menghidupkan Asmaul Husna itu ke dalam karakter kita, ke dalam jiwa raga itu, ya nggak tahu caranya. Memang secara ilmu ada, saya sampaikan di buku, di 2 tahap, dan kalau secara aplikasi harian, ya itu tadi, sholat 2 rakaat untuk tiap sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, jadi mohon kepada Allah agar Ar-Rahman itu kita bisa bersifat Maha Ar-Rahman, bisa tidak, kalau misalkan kita kepada orang hanya sekedar menyayangi, ya bagaimana agar kita maha menyayangi kepada semua orang gitu. Jadi tidak terukur, tidak ada, ya seperti cinta tadi. Jadi kalau selama ini cinta kepada apa itu tak terhingga, ya sekarang sayangi juga tak terhingga, sabar itu tak terhingga, semua tak tertinggal. Mungkin itu juga sebab kenapa ada istilah kebahagiaan sejati adalah saat kita mampu menikmati, sanggup menikmati pelecehan, siksaan, hinaan, rintangan, dan tantangan. Itu juga saya pikir karena kita telah mampu paling tidak menyatu padukan karakter sifat-sifat maha luhur itu ke dalam diri kita. Saya kira itu. Ya memang banyak jumlah sholatnya, jadi kalau hanya yang sudah kita ketahui itu sajat, terus taubah, gitu-gitu aja, masa itu berulang-ulang sampai puluhan rakaat tiap hari. Jadi mungkin karena kejenuhan mungkin ya. Jadi mencari. Tapi saya pikir dengan begitu, wah di belakang hari ketahuan hasil dahsyatnya itu luar biasa. Jadi yang disampaikan oleh anak-anak bangsa di video-video itu seperti apa hidupnya ini dari leluhur, dari ini. Saya melihat itu ya karena dari sholat itu tadi, cara sholat yang seperti itu. Jadi mereka itu kan katanya para leluhur kumpul di rumah Jontek. Mungkin memang dari menghidupkan atau mereinkarnasi mereka kembali ke dalam jiwa kita, diri kita, ke karakter kita.
Ya semoga dari pengalaman itu saya ceritakan nanti dengan para ulama kita bicarakan. Kalau memang itu bagus, kenapa tidak seluruh putra-putri Ibu Pertiwi melakukannya? Agar kita mencintai Ibu Pertiwi itu benar-benar ada ilmunya, ada apa ya, power dari para leluhurnya, ada. Karena kita bagaimana cara mendapatkan power dari leluhur kalau nggak dengan cara mendoakan mereka terlebih dahulu? Jadi kalau ada yang saya tahu itu kan baca Al-Fatihah gitu. Ya sejauh mana itu benar saya tidak mengerti, tapi kalau menurut saya karena Allah mengatakan di Al-Quran itu ibadah terbaik itu adalah sholat, ya saya tidak mau sekedar kirim Al-Fatihah dan saya merasa itu kurang. Ya sholat aja, biar sempurna, sempurnakanlah selalu niat. Oke, saya kira itu yang mau saya sampaikan di judul 3 menjadi 1. Jadi bisa tergambar bagaimana kita menghidupkan kayak ilmu-ilmu yang ada di dunia itu. Ya memang saya mendoakan mereka sholat 2 rakaat buat Sigmund Freud, Wilhelm Wundt, terus ada Einstein, ada Edison. Ya karena mereka Al-Ghazali, ada si Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena memang isi buku itu juga dari mereka. Kalau saya pakai ilmu mereka, mungkin kalau nggak sholat saya buat mereka itu nggak ridho nanti mereka. Memang kelihatan sekali bodohnya Juan Siregar itu. Tidak ada ujung pangkalnya, lakukan aja. Tapi sebodoh apapun Juan Siregar itu, hasilnya kita lihat. Oh, super maha tiada tara, tak terbahasakan betapa menakjubkan. Ya. Saya kira itu yang mau saya sampaikan untuk kita dari bisa mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman itu. Membangun negeri itu tidak bisa dengan kekuatan kita yang miskin pengalaman, tetapi darah yang mengalir dari para leluhur. Seperti apa isi jiwa mereka saat itu tidak akan pernah nyambung ke kita kalau kita tidak menghubungkan diri dengan para leluhur. Reinkarnasikanlah ya semua siapa yang engkau kagumi ke dalam dirimu lewat sholat 2 rakaat. Menurut saya itu ya jangan sekali lah, berulang-ulang. Ya makanya banyak-banyaklah sholat biar bisa berhubungan dengan siapapun. Ya saya kira itu saja. Menurut saya ini menarik. Demi mewujudkan Indonesia mercusuar dunia, pusat ilmu dan peradaban suci, negara yang bagai surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi Indonesia. Mohonlah doanya biar segera kita bersinergi mencetuskan revolusi itu, entah di Istana Negara atau di mana saja lah. Terima kasih. Ciao.